Perkenalkan, nama saya Uda Pramesti. Saya adalah Kepala Program Jurusan Seni Kerawitan. Jurusan Kerawitan di SMK 5 merupakan satu jurusan yang menjurus pada suatu musik tradisi, di mana kita akan mempelajari musik tradisi dan mengembangkan musik tradisi itu seperti apa. Karena kerawitan itu merupakan warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Di SMK 5 terdapat 3 studio untuk pembelajaran kita di jurusan kerawitan. Yang pertama, studio 1 yang di sini terdapat, seperti adik-adik lihat, terdapat gamelan gong kebiar. Kemudian studio 2 terdapat gamelan semar gulingan. Studio 3 terdapat gamelan angklung. Dan masih di aula ada lagi 2 alat instrumen gamelan yang terdapat, yaitu gamelan gong gede dan gamelan semaradano. Kesemua gamelan itu akan kita gunakan dalam pembelajaran produktif di jurusan seni kerawitan. Selama ini perkembangan jurusan seni kerawitan sangat signifikan. Yang dahulunya terdapat 2 kelas, kemudian dari ke tahun meningkat menjadi 3 kelas, dan sampai sekarang pun jumlah dari siswa yang ingin mempelajari jurusan seni kerawitan di SMK 5 makin bertambah, karena jurusan ini merupakan jurusan langka yang di dalamnya terdapat pengembangan seni budaya, yaitu khususnya seni kerawitan. Selama ini jurusan kerawitan kita telah melaksanakan berbagai kegiatan atau event, di mana event-event tersebut yang selama ini kita laksanakan
Seperti contohnya pementasan di Jaya Sabha, kemudian pementasan di Gebunuran yang selalu kita isi dengan berbagai macam bentuk tarian, karena kita bersinergi dengan jurusan tari untuk mengadakan pementasan tersebut. Jadi demikian pemaparan sedikit mengenai jurusan Karawitan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya IGD Parwate, Ketua Jurusan dari program Seni Tari. Di SMK Negeri 5, salah satu jurusan yang terdapat yaitu jurusan Seni Tari. Nah, keunggulan jurusan Seni Tari selain adik-adik atau anak-anak mempelajari mata pelajaran bermuatan nasional, muatan kewilayahan, di sini program unggulan kita yaitu terdapat pada program atau bidang keahlian seni tari. Ada 3 keunggulan yang terdapat di bidang seni tari. Yang pertama ada tari tradisi, yang kedua ada olah tubuh, dan yang ketiga ada tata rias dan busana. Nah, yang pertama tari tradisi itu akan dibagi menjadi 3, di mana tari tradisi yang kalian pelajari nanti adalah dasar tari yang terdapat di kelas 10 sebagai dasar atau belajar teknik, baik itu dasar tari putra, dasar tari putri, tari kreasi, olah tubuh, dan lain sebagainya. Nah, untuk tata rias dan busana juga demikian. Di kelas 10 kalian atau adik-adik akan mempelajari dasar-dasar atau teknik-teknik daripada tata rias dan busana tari. Berikutnya adalah program yang ketiga, yaitu ada olah tubuh. Di sini juga adik-adik akan mempelajari di kelas 10 dasar-dasar olah tubuh, bagaimana kita mempelajari olah tubuh untuk mempelajari teknik di dalam belajar seni tari Bali. Nah, berikutnya di kelas 11 pengembangan daripada masing-masing keunggulan ini akan diberikan. Seperti tadi tradisi, yang di kelas 10 kalian dapat dasar. Nah, di kelas 11 kalian akan dilanjutkan atau kita akan melanjutkan program pembelajaran ke tari tradisi putra, tari tradisi putri, ada tari kreasi, ada tari populer, dan lain sebagainya. Nah, untuk program olah tubuh, yang di kelas 10 adik-adik belajar tentang dasar-dasar olah tubuh. Untuk di kelas 11 akan dilanjutkan dengan materi yang namanya garap tari. Jadi lanjutan daripada olah tubuh ini adalah pelajaran garap tari. Di sana kalian akan belajar bagaimana cara menata tari atau membuat suatu karya tari. Untuk tata rias dan busana, ini program yang ketiga atau unggulan kita yang ketiga. Ini lanjutan daripada keahlian kalian yang di kelas 10. Jadi di kelas 10 tadi kalian belajar teknik atau dasar tata rias, baik tari maupun tata rias yang lain. Dan di kelas 2 akan dilanjutkan ke tata rias dan busana untuk menunjang suatu pertunjukan tari. Jadi adik-adik di kelas 11 sudah siap untuk sudah mempunyai kompetensi atau kompeten di dalam tata rias dan busana. Jadi kalian akan pentas itu sudah siap, sudah bisa melakukan
tata rias dan busana sendiri. Itu yang di kelas 11. Untuk di kelas 12 kembali lanjutannya. Jadi di kelas 11 ini adalah kompetensi keahlian kalian. Jadi apa yang sudah dipelajari di kelas 10 dan di kelas 11 ditingkatkan lagi. Jadi ahlinya di sini di kelas 11, di kelas 12. Jadi di kelas 12 tari tradisi akan menginjak ke materi yang lebih yang lebih sulit, yang lebih berkarakter, seperti tari tradisi putra ada topeng, tari tradisi putrinya ada pelegongan klasik, terus ada tari kreasi juga, ada tari populer juga. Dan untuk uji kompetensinya atau gongnya di sini yang terakhir, kalian akan diuji kompetensi materi tari tradisi, yaitu berupa pagelaran sendera tari Ramayana. Jadi di sini gongnya dalam mempelajari tari tradisi, gongnya untuk ujian kompetensi di kelas 12, di kelas 3 ini kalian akan diuji berupa tari tradisi sendera tari Ramayana. Nah, itu untuk tari tradisi. Nah, untuk olah tubuh yang tadi di kelas 10 kalian belajar olah tubuh, di kelas 11 belajar garap tari, dan di kelas 12 lanjutan garap tari. Jadi di kelas 12 ini kalian sudah mulai menyusun garapan tari. Ya, kalian mulai menyusun garapan tari sehingga nanti pada uji kompetensi kalian akan dituntut membuat suatu garapan tari atau karya tari yang dipentaskan atau diujikan di kelas 12. Itu gongnya untuk pelajaran olah tubuh, garap tari kelas 11 dan garap tari kelas 12. Dan terakhir tata rias dan busana. Di sini kita mempunyai keunggulan tersendiri. Jadi di kelas 10 dan 11 kalian sudah belajar tentang tata rias dan busana untuk tari. Nah, kelas 12 spesial. Ya, kita kembangkan kemampuan kalian, kemampuan adik-adik, sehingga di lapangan kalian bisa memanfaatkan kompetensi ini. Jadi tata rias yang di kelas 12 kita kembangkan ke tata rias adat Bali. Di sini ada tata rias pengantin, ada tata rias untuk mentatah dan lain sebagainya. Yang kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada tata rias madya, yang kedua ada tata rias agung, dan tata rias modifikasi. Jadi ini gongnya untuk tata rias, pelajaran tata rias. Jadi kalian punya kemampuan, mempunyai keahlian di bidang tata rias. Selain tata rias yang fungsinya untuk seni pertunjukan, ada juga tata rias untuk adat Bali sendiri. Karena ini lahan ini yang kira-kira kita lihat untuk di lapangan lebih menjanjikan untuk bisa kalian pelajari sehingga bisa dimanfaatkan di luaran atau di dunia luar. Jadi kompetensi ini yang akan kita berikan, yang akan kita jadikan unggulan sehingga kalian mempunyai keahlian sendiri di bidang tata rias selain tata rias seni pertunjukan. Ya, itu mengenai mata pelajaran atau 3 keunggulan yang kita berikan di SMK Negeri 5 Denpasar. Nah, untuk adik-adik yang belajar di SMK 5 Denpasar, bidang keahlian seni tari, jadi kita sudah siapkan ruang kelas yang ada di sekolah. Itu ada ruang praktek dan ada ruang kelas teori yang dibagi menjadi 2 lantai, di mana lantai 3 dan lantai 2 itu kalian khusus untuk belajar teori, dan lantai 1 atau lantai pertamanya ada 3 studio. Jadi ada 3 studio, studio 1, studio 2 dan studio 3 itu khusus kalian untuk belajar praktek, baik praktek tari maupun tata rias. Ya, demikian untuk tempat atau praktek kalian ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di seni tari itu sangat banyak sekali ya. Jadi selama ini pengalaman-pengalaman kakak kelas kalian atau teman-teman kalian yang sudah belajar di SMK 5, kegiatannya banyak sekali. Jadi selain kita mendukung atau menjadi bagian pertunjukan untuk SMK 5 sendiri, jadi teman-teman kalian atau kakak kelas kalian yang sudah belajar di SMK Negeri 5 bisa bergabung dengan grup-grup atau sanggar-sanggar atau universitas lain yang aktif mendukung teman-temannya yang ada di luar. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita ambil, yang kita lakukan secara aktif di dalam belajar seni tari ini. Nah, kegiatan yang sudah kita sering pentaskan dengan SMK 5 yaitu seperti mendukung kegiatan yang ada di dinas-dinas baik di kota maupun di provinsi, baik di dinas pendidikan, dinas pariwisata. Itu banyak sekali pendidikan yang sudah kita lakukan dan kerjasama dengan pemerintahan. Nah, khususnya di kebenuran itu kita seringkali atau menjadi bagian acara tetap pertunjukan jamuan makan itu yang berada di
rumah jabatan Bapak Gubernur Bali. Jadi setiap ada kegiatan jamuan makan malam, pertemuan apapun, kita SMK Negeri 5 khususnya jurusan seni tari dan karawitan selalu mendukung mengisi acara. Jadi itu suatu kebanggaan sendiri karena jurusan seni tari di SMK Negeri 5 ini sudah diberikan kepercayaan untuk mengisi baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Jadi itu suatu kebanggaan. Jadi adik-adik yang sudah belajar atau yang mau belajar, yang akan belajar di SMK Negeri 5 sudah tepat sekali memilih jurusan seni tari di SMK Negeri 5 Denpasar. Dan untuk lebih jelasnya, untuk lebih adik-adik lebih banyak bisa mengenal tentang jurusan seni tari dan karawitan yang ada di SMK 5 Denpasar, nanti juga akan ditayangkan dokumentasi atau foto-foto kegiatan kita. Jadi selamat menyaksikan dan selamat bergabung di SMK Negeri 5 Denpasar. Om Santi Santi Santi.
daripada tenaga kita, rezeki kita, sat-satnya masyarakat kita. Oleh karena itu, maka pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecil. Pergerakan kita haruslah pada hakikatnya suatu pergerakan yang ingin merubah sama sekali sifatnya masyarakat. Suatu pergerakan yang ingin mencoba kesakitan masyarakat sampai ke seluruh-seluruhnya dan akar-akarnya. Suatu pergerakan yang sama sekali ingin mengumpulkan sasar dengan sebagai dalam Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa bertemu di tempat ini pada kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, walaupun pertemuan ini dalam bentuk virtual seperti yang kita lakukan. Semoga pertemuan ini tidak mengurangi makna ke depannya. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan mengajak kalian untuk berselancar di dunia maya, untuk mengenal SMK Negeri Madenpasar secara umum dan jurusan usaha perjalanan wisata secara virtual. Pada kesempatan ini, pertama-tama kami dari SMK Negeri Madenpasar jurusan usaha perjalanan wisata akan mengajak kalian untuk memperkenalkan guru-guru yang terlibat dalam kompetensi usaha perjalanan wisata. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan satu persatu dari mereka. Baiklah, Ibu mulai dari yang pertama, yaitu Ibu sendiri. Nama Ibu adalah Nilo Haryanti. Ibu di sini selaku Ketua Kompetensi Usaha Perjalanan Wisata. Jadi Ibu sudah mengajar di sini dari tahun 1997. Jadi kalian bisa hitung sendiri berapa tahun Ibu sudah di sini. Ibu tamatan dari BPLP Bandung, kemudian melanjutkan ke Universitas Udayana. Demikian perkenalan Ibu. Untuk selanjutnya teman-teman di usaha pariwisata akan ditayangkan secara virtual berdasarkan gambar dan foto. Terima kasih.
lalui, maka kita akan melangkah pada acara yang kedua, yaitu kita akan melakukan kegiatan virtual untuk menyaksikan kegiatan berupa praktek-praktek yang dilakukan di kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Untuk itu, tetaplah kalian mengikuti acara virtual yang akan disampaikan oleh beberapa guru di usaha perjalanan wisata ini. Anak-anak, pada kesempatan ini, Ibu akan menginformasikan kalian tentang spektrum yang berlaku di kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Yang pertama, bidang keahlian itu namanya pariwisata. Program keahliannya perhotelan dan jasa pariwisata. Sedangkan kompetensi keahlian itu baru usaha perjalanan wisata. Sedangkan mata pelajaran, di sini kita mengenal yang pertama yaitu muatan nasional. Muatan nasional terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, 2. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3. bahasa Indonesia, 4. matematika, 5. sejarah Indonesia, 6. bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Sedangkan muatan kewilayahan itu terdiri dari 1. seni budaya, 2. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sedangkan di muatan peminatan kejuruan itu dibagi menjadi 3, yaitu C1, dasar bidang keahlian, yang masing-masing terdiri dari 1. simulasi dan komunikasi digital, 2. IPA terapan, 3. kepariwisataan. C2 adalah dasar program keahlian yang terdiri dari 1. komunikasi dan industri pariwisata, 2. sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja, 3. administrasi umum, 4. bahasa asing pilihan. Sedangkan di C3 yang merupakan kompetensi keahlian itu terdiri dari 5. Yang pertama, pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan. Yang kedua, perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata. Yang ketiga, pemanduan perjalanan wisata. Yang keempat, pengelolaan meeting, MICE, conference, dan exhibition. Itu yang kita singkat dengan MICE. Dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, nanti anak-anak, selama kalian belajar 3 tahun di SMK Negeri 5 Denpasar, di program keahlian UPW, pelajaran tersebutlah yang akan kalian pelajari. Dan untuk itu kita akan lihat bagaimana prakteknya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, anak-anak, pada tayangan berikut ini kalian bisa melihat kegiatan salah satu dari kakak kelas kalian yang sedang membuat sebuah paket wisata yang dikemas dalam sebuah brosur. Nah, brosurnya di sini akan dipasarkan kepada wisatawan baik langsung maupun melalui media sosial. Yang harus kalian ketahui di dalam pembuatan brosur di sini ada beberapa hal yang penting, yaitu menentukan objek wisata, kemudian jarak tempuh, dan harga-harga yang menunjang kegiatan paket-paket wisata tersebut. Nah, anak-anak, untuk pembuatan paket wisata ini akan kalian dapatkan pada pelajaran P3W atau kita sebut dengan perencanaan, pengelolaan, dan
perjalanan wisata. Demikianlah anak-anak, semoga kalian nantinya bisa membuat paket wisata yang lebih menarik dari yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Pada tayangan berikut, kita akan mengenal bagaimana pelajaran guiding yang akan dilaksanakan pada kelas 11 atau di kelas 12 pada jurusan usaha perjalanan wisata. Pada pelajaran guiding ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mengenal objek wisata lebih dekat, kemudian mengajak wisatawan untuk menikmati perjalanan dengan enjoy. Dan untuk itu mungkin untuk pelajaran guiding kita akan lebih banyak prakteknya daripada nanti prakteknya di dalam lapangan ataupun nanti kita akan langsung menuju objek wisata yang dimaksud. Jadi untuk di UPW itu atau di usaha perjalanan wisata itu kita akan lebih banyak praktek di lapangan, dan saya jamin kalian akan menyenangi pelajaran yang ada di jurusan usaha perjalanan wisata. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan kegiatan praktek yang biasanya kita lakukan di jurusan usaha perjalanan wisata. Kegiatan ini mungkin menurut kalian aneh, asing gitu ya. Tapi setelah kita pelajari nanti semuanya akan terbiasa. Kalau tadi kalian sudah mendengar penjelasan dari beberapa rekan guru dari usaha perjalanan wisata, beliau sudah menjelaskan bagaimana caranya menghitung harga, bagaimana menyusun daerah tujuan wisata supaya layak untuk dijual dan dijadikan satu paket wisata, indah tersusun komposisinya sehingga layak untuk dijual dan menarik minat wisatawan untuk bisa menjual. Kemudian hal yang lebih menarik lagi adalah bagaimana kita bisa memandu. Setelah tur itu terjadi, bagaimana kita bisa memandu perjalanan wisata tersebut supaya tamu yang kita handle itu bisa terkesan dengan tur yang kita lakukan. Dari kita melakukan penjemputan di bandara, kemudian mengajak dia tur, sampai pada akhirnya kita antar kembali dia ke hotel di mana dia menginap. Semuanya itu biasanya akan terkesan apabila pemandunya menarik untuk mempresentasikan. Kadang tur itu bagus objek-objek yang dipilih, tapi kalau pemandunya kurang berkompeten dalam memberikan informasi, tur itu tidak akan berarti. Jadi bagaimana menempatkan diri menjadi seorang pemandu yang baik? Jadi bagus tidaknya tur akan terlihat bagaimana pemandu itu bisa memberikan informasi yang presentatif untuk disampaikan kepada wisatawan. Wisatawan senang, wisatawan mengerti, dan ujung-ujungnya kita bisa memperoleh tip. Bukankah itu tujuan kita kalau memandu? Jadi kalau kita memandu yang baik, tip pasti ada. Itu baru satu ya. Nah, kemudian praktek yang berikutnya adalah kita akan melakukan pemesanan. Pemesanan apa di sini? Pemesanan itu ada banyak. Satu, bisa berupa pemesanan kamar. Bagaimana kita bisa booking kamar di hotel? Yang kedua, pemesanan transportasi. Bagaimana kita bekerja sama dengan dunia luar yang menyediakan sarana transportasi. Kita sebagai pihak penyedia transportasi bisa memberikan harga yang layak pada wisatawan. Yang ketiga, pemesanan tentang pesawat. Jadi, wisatawan yang datang ke travel, ke biro perjalanan, itu juga banyak yang memesan seat di pesawat. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa menjual tiket tersebut dari tiket domestik sampai tiket internasional. Nah, sebelum sampai bisa kita untuk menjual harga tiket,
tentunya ada banyak tahapan yang harus kita lakukan di sini. Yaitu dari mana kita memulai, apakah kita domestik, apakah kita internasional. Kalau domestik tentunya kita mulai mengenal daerah-daerah yang ada di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya kita harus mengenal, oh Pulau Jawa kota-kotanya ini saja. Kemudian Pulau Kalimantan, dia punya kota-kota ini. Semuanya itu harus kita kuasai. Dia berada di bagian mana, di sebelah mananya. Demikian juga dengan penerbangan internasional yang lebih kompleks, yang lebih rumit, yang lebih ruwet dalam penyusunannya. Jadi di internasional tidak seperti di domestik. Kita sudah mulai mengenal banyak negara, banyak wilayah, banyak sitikun. Jadi di sini kita mengenal Indonesia, Asia, Eropa, Afrika, Middle East, sampai ke seluruh dunia. Jadi semuanya ini harus kita kuasai. Bagaimana caranya? Itu nanti akan ada trik-trik bagaimana menguasai jalur penerbangan dengan cepat. Nah, di samping kita cepat menguasai, kita harus mengenal juga city-city-nya. Jadi mungkin di antara kalian yang sering bepergian, mungkin ikut saudara, ikut keluarga, ikut ayah, ikut ibu, itu sudah sering melakukan penerbangan. Tahu-taunya duduk di pesawat, bagaimana prosesnya? Tentunya kalian semua masih awam. Tiba-tiba kalian sudah, oh saya sudah di pesawat nih, saya duduk di bagian ini. Nah, untuk bisa menyediakan tempat tersebut itu ada prosesnya. Itu semua ada tahapannya. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa duduk di tempat yang sama bersebelahan, kok harga tiket kita bisa berbeda. Dia dapat lebih mudah, kok kita lebih mahal tiketnya. Nah, itu semua ada trik yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu dari sekarang mari kita pelajari diri, isi diri, bagaimana nanti kita bisa melakukan pemesanan. Dan untuk itu di sini kami sudah menyediakan beberapa slide, beberapa foto, video untuk bisa kalian tonton bagaimana proses melakukan pemesanan. Untuk itu tetaplah kalian lihat foto-foto yang akan Ibu tayangkan supaya kalian bisa mengerti bagaimana proses pemesanan tersebut. Selamat menyaksikan foto-foto berikut. Om Swastiastu. Semangat pagi, selanjutnya kita akan memperkenalkan pembelajaran MICE atau yang lebih sering dikenal dengan event organizer. Nah, dalam pembelajaran ini anak-anak akan diberitahukan atau diberikan materi bagaimana cara kita menghandle sebuah event, baik itu seminar, meeting, ataupun event-event lainnya. Mulai dari penyusunan proposal, pengaturan kegiatan, pencarian narasumber, sampai pada saat pelaksanaan acara tersebut. Untuk kegiatan praktek ini yang sudah dilaksanakan adalah mengadakan kegiatan seminar yang bertemakan Youth Entrepreneur dengan pembicaranya adalah Puja Asawa yang terkenal sebagai seorang YouTuber dengan channelnya Hai Banana dan founder Infinity Cafe yaitu Gung Bagus. Sekian penjelasan tentang MICE. Semoga anak-anak enjoy ikut di pembelajaran ini. Om Santi. Demikianlah tadi matrikulasi secara virtual yang ditampilkan oleh kompetensi kalian usaha perjalanan wisata SMK Negeri 5 Denpasar
Mudah-mudahan matrikulasi virtual tadi bisa kalian jadikan sebagai acuan untuk belajar di usaha perjalanan wisata. Ibu akan akhiri matrikulasi virtual ini. Ibu tutup dengan haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di SMK Negeri 5. Saya Ibu Teresa Triunarsi ingin memperkenalkan seperti apa profil dari kompetensi perhotelan dan jasa pariwisata. Kompetensi keahlian perhotelan dan jasa pariwisata merupakan salah satu jurusan yang sangat diminati oleh warga masyarakat di Denpasar. SMK Negeri 5 dikepalai oleh Bapak Imade Bude Astika MPD. Bersama beliau kita akan bangkit dan maju bersama SMK Negeri 5. Program keahlian jasa pariwisata dan perhotelan akan memberikan materi tentang muatan nasional, kewilayahan, dan peminatan. Di sini Ibu akan menjelaskan. Di kelas 10 nanti kalian akan belajar tentang Common Core atau kompetensi dasar, sedangkan kelas 11 dan 12 kalian akan belajar tentang materi kejuruan yang meliputi kronologis, housekeeping, serta materi lainnya yang akan mendukung pada saat Anda training di hotel. Sarana prasarana di SMK 5 sangat lengkap, sehingga akan mendukung segala kegiatan pembelajaran yang akan anak-anak peroleh di SMK 5. Adapun sarana yang dimiliki adalah room atau kamar setingkat dengan hotel bintang 4, lobby, serta laundry dengan fasilitas yang lengkap. Ada untuk public area,
kita mempunyai fasilitas yang sangat mendukung untuk kegiatan PPKN. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, kami di SMK Negeri 5 mempunyai guru-guru yang handal dan profesional di bidangnya. Mereka merupakan guru-guru yang hebat yang akan mendukung kalian untuk meraih cita-cita. Selamat siang, nama saya Kartini Justanti Ika Putri, mengajar Food and Beverage. Om Swastiastu, Ibu Niluh Putu Sriase, mengajar di program keahlian perhotelan, mata pelajaran housekeeping dan food and beverage. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, nama saya Wayana Deskawan, saya mengajar di kompetensi keahlian perhotelan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Ido Bagus Agung 7 Astawa, cukup dipanggil Pak Gus. Saya guru produksi perhotelan kelas 11 pelajaran laundry. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, nama saya Kade Okara Paktiwi, guru pengajar kompetensi keahlian perhotelan. Terima kasih. Om Swastiastu, nama saya Luputu Suryantari, saya guru pengajar kompetensi keahlian perhotelan. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Hinyawan Mulyadi, saya mengajar di program keahlian perhotelan dan jasa pariwisata. Terima kasih. Swastiastu, nama saya Ida Imanesati, saya guru pengajar di kompetensi keahlian perhotelan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iko Mahadi Permana, saya staf Teaching Victory SMK Negeri 5 Denpasar, keahlian akomodasi perhotelan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Kadek Elvira Putra, alumni SMK Negeri 5 Denpasar, jurusan akomodasi perhotelan. Dan saya Made Bambang Gede Widiantara, alumni SMK Negeri 5 Denpasar, jurusan akomodasi perhotelan. Selama tahun sekolah di SMK Negeri 5 Denpasar, kami mengikuti berbagai macam lomba bikin event. Berikut adalah
penghargaan yang telah kami terima selama kami mengikuti lomba kegiatan manajemen.
keahlian perhotelan dan jasa pariwisata. Tetap semangat, semoga kalian dapat meraih apa yang dicita-citakan. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Ketut Kuarini SPD. Saya selaku Ketua Program Studi di Jasa Boga sebagai kaprofnya. Nah, kemudian dari masing-masing guru ada juga kami di Boga itu jumlahnya 14 guru yang akan mengajar khususnya di Boga, di samping juga dengan guru-guru yang lain. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini biar adik-adik semua tahu, anak-anak juga tahu apa sih jurusan Tata Boga itu sendiri. Nah, kami di Tata Boga yang pada umumnya itu biar adik-adik tahu itu kami mempunyai 2 restoran. Salah satu restoran, ada restoran 1 itu ada di belakang ruang guru. Nah, kemudian restoran 2 ada di depan, di dekat dengan parkir. Nah, kemudian untuk kitchen yang nanti adik-adik akan pergunakan untuk praktek, kami di sini di SMK Negeri 5 Denpasar mempunyai 3 kitchen. Kitchen 1 itu ada di belakang, kemudian kitchen 2-nya juga ada di belakang ruang guru, kemudian kitchen yang satunya lagi ada di depan. Nah, masing-masing kitchen itu sudah dibagi sesuai dengan pembelajaran yang akan adik-adik dapatkan di SMK Negeri 5 Denpasar. Nah, khususnya untuk pengolahan makanan, kemudian ada pastry-nya. Nah, itu masing-masing sudah kami siapkan sesuai dengan pembelajaran yang didapatkan di SMK Negeri 5. Nah, kemudian kelebihan juga kami juga di SMK Negeri 5 Denpasar itu ada namanya teaching factory. Teaching factory itu khususnya kami di Boga itu ada catering. Nah, catering itu pun sudah banyak di dinas-dinas yang melaksanakan, kami melayani sesuai dengan standar atau prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, khususnya apa yang sudah kami laksanakan di SMK Negeri 5 itu kita mempunyai namanya teaching factory-nya itu Kayangan Catering yang kami siapkan biar adik-adik tahu juga nanti yang berkecimpung di teaching factory itu, di cateringnya itu adik-adik sendiri, sehingga para guru semua itu tinggal memonitoring saja. Semua itu dilaksanakan oleh anak-anak sendiri. Nah, kemudian di samping di Boga itu biar adik-adik tahu, kami juga ada ekstra ya, secara umum kami juga ada ekstra, itu ada ekstra fruit carving salah satunya, kemudian ada ekstra juggling. Nah, itu yang ada di Boga. Kemudian untuk tahun-tahun ini karena sekarang sedang ngetrennya, kami pun juga ada nanti untuk memberikan juga adik-adik itu membuat kue dan roti, karena dalam pembelajaran yang kami punya itu ada mengolah kue Indonesia, kemudian ada juga pastry bakery-nya. Nah, di samping itu biar adik-adik tahu juga, kami juga di SMK Negeri 5 Denpasar, anak-anak kami yang sudah tamat itu sudah banyak bekerja di luar. Nah, kemudian juga sampai sekarang kami juga sering dapat juara-juara, khususnya biar bisa adik-adik lihat
seperti yang di layar di belakang di sini, ini bukti bahwa kami di jurusan Boga sudah dapat banyak piala itu terkait prestasi kakak-kakak kelasmu yang sudah tamat. Nah, khususnya sampai ke tingkat provinsi itu juga dapat juara sampai ke tingkat nasional. Juaranya sudah ada di belakang Ibu biar bisa adik-adik semua nanti yang akan masuk ke SMK Negeri 5 Denpasar seperti ini. Nah, kemudian catering juga sudah ada, nanti bisa adik-adik lihat contohnya seperti apa, nanti sudah akan ditayangkan lebih lanjut. Nah, yang lainnya juga masalah ekstra juga carving dan sebagainya itu sudah ada juga, kita juga sering dapat juga juara. Nah, untuk itu memotivasi biar adik-adik semangat. Apa sih kita tujuannya ke jurusan Boga? Biar tidak sekedar aja mencari Boga, tetapi harus tahu bagaimana makna Boga itu sendiri. Nah, itu untuk ke depan, untuk masa depan adik-adik sendiri. Nah, nanti misalnya adik-adik sudah tamat dari SMK Negeri 5 Denpasar, nah, nanti adik-adik bisa membuka usaha sendiri dan lahan itu banyak sekali yang adik-adik akan geluti. Nah, seperti itu, bukan istilahnya adik-adik ikut-ikutan saja di Boga. Nah, maknanya itu apa? Saya harus jadi orang Boga itu seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya juga kami juga sudah sering adik-adik yang kakak kelasmu sudah tamat. Nah, itu juga di industri, ya nanti prakteknya di industri, dan di industri itu pun kalau memang adik-adik memang benar-benar mentaati dan mentekuni, nah peluang bagi adik-adik. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sebagai ketua jurusan di Boga menyampaikan sepintas tentang yang ada di Boga. Nah, untuk praktek dan selanjutnya bisa adik-adik lihat sendiri seperti apa yang kami punya di SMK Negeri 5 Denpasar. Kami tutup dengan parang santi. Om Santi Santi Santi.
Lomba kompetensi siswa atau yang disingkat dengan LKS merupakan ajang lomba yang sangat bergengsi di kalangan SMK. Tahun ini, SMK Negeri 5 Denpasar menjadi perwakilan Denpasar di LKS bidang Lomba Konvensioneri atau Petrikub yang diwakili oleh Wayan Hendra Aditya. Hendra tampil membawakan 3 jenis peding board, yaitu 3 jenis kue kecil antara lain yang berbahan dasar sponge cake, showbiz, dan fruit pudding. Dalam waktu 4 jam, Hendra mampu menyelesaikan tantangan tersebut dengan sangat baik. Doakan Hendra menang menjadi juara 1 ya guys. Stanema selalu di hati. Coming please. Hello, good morning, Mr. Kutu. I'm Andy from the Room 7 department. Your breakfast, where I can see your breakfast, sir? Just on my table please.